Oke, sekarang kita ngomongin gimana caranya belajar bahasa Inggris. Jadi saya tuh lupa beberapa hari yang lalu ada yang tanya di Facebook saya, kan saya kan kerja remote ya. Ada yang nanya, Mas gimana caranya belajar bahasa Inggris dulu pas waktu kerja gitu. Nah, caraku belajar bahasa Inggris itu dulu sebenarnya di kantor aja. Nah, ini sedikit cerita. Jadi, awal aku bekerja remote itu sekitar tahun 2018-an akhir. Nah, waktu itu ada temen yang nge-share lowongan pekerjaan di Facebook. Itu kerja di perusahaan di Amerika gitu. Kebetulan dulu itu pakai Laravel. Nah, cuman saya kan sebenarnya sedang bekerja di Jakarta waktu itu dan kayak ini kayaknya menarik sih, ini kayaknya menarik, terus melamar gitu. Ada tes, kemudian ikutin tesnya, ternyata lolos. Nah, pada saat itu tesnya tuh cuman tes bahasa Indonesia. I mean, kita tuh sebenarnya kerja dengan perusahaan di Indonesia yang dia itu juga kontrak dengan perusahaan di luar negeri itu di Amerika yang ya outsource gitulah intinya. Nah intinya sebenarnya saya tuh bakal satu tim dengan orang-orang Indonesia juga. Jadi nggak ada tes bahasa Inggrisnya. Little did I know gitu kan. Nggak taunya eh, setelah masuk kerja itu disuruh perkenalan kan pakai bahasa Inggris dong gitu. Padahal kan saya pikir wah nggak pakai bahasa Inggris nih, ternyata pakai bahasa Inggris, terus wah kesulitan. Akhirnya ada senior saya yang ngasih tahu gini aja, kamu kalau lagi ada meeting mending kamu tulis aja, habis itu pada saat meeting dibaca itu tulisannya gitu. Nah gitu, jadi cara belajarnya itu ya udah cuman belajar di kantor aja, dan saya rasa itu sangat efektif banget dibanding kita kayak misalnya pergi kursus gitu. Meskipun pergi kursus itu bagus, saya merekomendasikan kalau emang ada budget untuk pergi kursus gitu. Cuman kalau saya sendiri waktu itu kayak nggak ada waktu karena kan emang pekerjaannya sangat memakan waktu. Akhirnya ya udah deh, belajar di kantor aja dan juga praktek sendiri gitu. Jadi setiap hari saya tuh nulis bahasa Inggris, kemudian ngumpulin kosakata baru, dan setiap meeting itu nyiapin waktu seenggaknya 30 menit untuk eh, nulis apa laporan yang mau disampaikan hari ini gitu. Dan itu sangat ini banget sih, sangat bermanfaat banget untuk ya mengembangkan kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi sekitar mungkin 4 bulan ya. Setelah 4 bulan tuh belajar, alhamdulillah tuh ngomong bahasa Inggris lancar. Kalau misalnya meeting, mungkin kalau mau apa namanya debat-debat itu udah berani lah gitu. Jadi nggak begitu banyak apa ya kosakata yang dipakai kalau lagi ngomong. Ya itu aja sebenarnya kata-kata yang dipakai kalau kita lagi kerja gitu. Jadi teman-teman nggak usah, maksudnya kalau ada kesempatan nih ya, ada lowongan kerja nih, kerja di luar negeri gitu misalnya, ya udah coba apply aja gitu. Nanti eh, ya udah kita bisa belajar sambil jalan gitu. Nah tapi sekarang itu sebenarnya belajar bahasa Inggris itu lebih enak karena sudah ada AI. AI itu sangat ngebantu teman-teman untuk lebih efektif lagi belajarnya. Nah, cuman kalau untuk ngomong bahasa Inggris, sayangnya kita harus latihan praktek ngomong gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada temen untuk praktek ngomong, ada salah satu ini ya cara yang teman-teman bisa gunakan, yaitu buka Google Chrome, lalu Google Docs. Nah, di Google Docs itu punya feature yang sangat keren, namanya voice typing. Nah, di sini kita bisa detect language-nya US atau bahasa Indonesia nih. Nah, karena kita mau latihan ngomong bahasa Inggris, kita pakai ini. Ya ini buat temen-temen latihan gitu ya. Misalnya, nih ya, aku praktekin ya cara cara pakainya gini. Misalnya saya mau nulis. Nah, ini bisa dipakai untuk misalnya mau nulis misalnya laporan. Jadi sebelum latihan nih, sebelum meeting, latihan ngomong dulu. Cara ngomongnya gini, misalnya, Hi Tom, today
I am working on new design feature that we talking yesterday, and so far everything's going as we planned, but there's a few things that blocking me out to working on the feature. The first issue that I counter when I'm working on this feature is the templating engine. Right now, we are using a Blade templating engine to render the string into the target string that we want, but unfortunately, that engine only works on the PHP script file. And the way the Blade working is they will get the PHP file which is we define in the views directory etc. bla 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 bla, ya kira-kira kayak gitu ya. Oke, stop dulu. Nah, itu adalah contoh gitu. Jadi kayak ya kalau saya ini udah lancar karena emang udah sering gitu. Tapi teman-teman bisa lihat gitu. Yang ya meskipun ini tuh tidak bisa memberi feedback kalau teman-teman itu bener ngomongnya gitu, secara grammarnya benar atau enggak, tapi setidaknya teman-teman tuh dapat si AI kan bakal ngedetect gitu ya di mana kesalahan kita gitu kan. Misal kayak di sini saya pun masih kayak di sini tuh yang ada underscore titik ini biasanya kurang jelas pronunciation-nya gitu. Nah, cuman ini lebih benar-benar ngebantu teman-teman untuk praktek gitu, praktek ngomong gitu. Ya pokoknya kalau mau lancar bahasa Inggris ya harus praktek ngomong bahasa Inggris, jangan cuman nonton video gitu. Nonton video atau baca buku it's okay, tapi teman-teman bakal apa ya? Nggak praktek tuh yang nggak bakal bisa-bisa juga gitu. Jadi nonton video tutorial bahasa Inggris iya, atau baca buku juga iya, tapi praktek dibanyakin. Porsinya begini, 10% belajar teori, 90% belajar prakteknya gitu. Alangkah baiknya kalau teman-teman punya study group gitu. Study group yang teman-teman itu bisa ngobrol bahasa Inggris dengan teman-teman yang lain. Alangkah bagusnya sebenarnya dengan orang luar, cuman ya teman orang Indonesia yang pengen sama-sama belajar bahasa Inggris juga bisa gitu. Nah, kebetulan saya tuh juga punya grup Telegram yang teman-teman bisa nih kalau mau join. Kita nanti ada event seminggu sekali ngobrol bahasa Inggris buat teman-teman biar lancar berbahasa Inggrisnya gitu. Itu juga bakal sharing-sharing gitu. Nah itu buat yang mau join boleh silahkan gitu. Cuman yang sekarang paling enak dilakukan ya ini deh, teman-teman latihan ngomong pakai Google Docs, terus ya udah banyak ngomong. Misalnya ini ada juga sebenarnya sebuah aplikasi namanya Youglis. Nah, Youglis ini bisa ngebantu temen untuk mencari tahu how to say something gitu. Misalnya aku bilang the benefit gitu ya. Kalau ini aku cari, nah si Youglis ini bakal mencari kata the benefit di YouTube video buat teman-teman cari tahu gimana cara. Nah, itu kan. Jadi ini dari native speaker tuh, teman-teman bisa restart. Ya kan? Jadi ini sangat dibantu teman-teman kalau untuk mencari tahu gimana melakukan pronunciation untuk sebuah kata di bahasa Inggris. Itu buat teman-teman, ini gratis, kalian nggak perlu bayar gitu, nggak perlu bayar. Udah bisa belajar bahasa Inggris dengan tool seadanya. Pokoknya kalau teman-teman sering latihan, insya Allah deh lama-lama. Pokoknya 3 bulan, 4 bulan deh. Sering-sering latihan, udah aja ngomong di Google Docs, buka the Youglis, kemudian kalau ada study group, ngobrol bareng, rajin-rajin aja, lama-lama bisa gitu. Dan kalau bahasa Inggris itu gini ya, aku ngelihat kayaknya bahasa Inggris itu diidentikan, bahasa Inggris yang bisa bahasa Inggris adalah orang pintar, anak orang kaya, tinggalnya di luar negeri atau pernah main ke luar negeri. Sebenarnya enggak sih, itu ya mungkin yang
kita banyak tahu selama ini, tapi bahasa Inggris itu buat siapa aja. Bahasa Inggris it just language, kayak teman-teman kalau mau belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, atau bahasa apapun gitu ya. Jadi bahasa hanyalah bahasa, mau belajar bahasa apapun itu sama, dan belajar bahasa itu mudah, kuncinya ya dipakai untuk ngomong. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Sampai jumpa di ya video-video berikutnya. Bye bye. Sama ini ya, lupa. Buat yang mau join, https dup.sh/ngoding gitu ya. Ini adalah link untuk invite join ke komunitas yang sedang saya bikin tuh di kita grup Telegram. Jadi teman-teman ntar silahkan dibuka linknya ini. Ya, sampai jumpa di sana, nanti kita belajar bareng. Insya Allah nanti kita bikin rutin deh, seminggu sekali gitu, atau sebulan sekali setidaknya. Kayaknya lagi sibuk banget nih ya, tapi anyway nanti kita banyak ngobrol di sana. Thank you, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.